Chapter 13. Gairah sang CEO dingin. Lo abis tidur sama Om kan? Abis itu dikasih mobil. Plak. Satu tamparan mendarat di pipi Sisil. Lo berani tampar gue, ucap Sisil sambil memegang pipinya yang udah memerah. Kenapa enggak? Bahkan gue bisa melakukan lebih sama Iyo, ucap Sinta yang menamparkan Sisil tadi adalah Sinta. Awas lo, gue bakal bikin perhitungan sama lo, ucap Sisil sambil berlalu meninggalkan Anggun dan Sinta. Wah gila Iyo Sin, ucap Anggun. Gue udah terlanjur emosi dengar kata dia tadi. Lagian lo sih diam aja pas Sisil ngomong gitu, akhirnya tangan gue gatel pengen gampar tuh cewek bar. Tapi kesampean juga kan. Hehehe dikit. Gun kita jadi melamar ke perusahaan Dwi Pangga kan. Jadi dong, gue juga udah minta izin sama papa, Om bolehin nggak? Boleh dong Sin, lagian orang tua gue nggak pernah maksa gue buat ngurus perusahaan mereka. Kenapa Iyo nggak kerja di perusahaan lo aja, kan lebih enak? Gue mau mandiri Sin, gue pengen sukses dengan cara gue sendiri bukan karena papa gue. Gimana urusan lo sama cowok sombong itu, sekarang gue udah nggak kerja sama dia. Ya Anggun emang belum menceritakan kejadian waktu itu kepada Sinta. Kok bisa? Apa cowok itu sudah mengikhlaskan uangnya? Tanya Sinta. Enggak, gue udah bayar ganti rugi mobilnya, jawab Anggun. Bukannya kemarin lo nggak mau membayarnya, lah sekarang kok Iyo mau? Gue takut nanti mama tahu Sin, kalau gue kerja jadi pembantu, ucap Anggun bohong. Kenapa lo jadi sedih gitu? Apa ada yang lo sembunyiin dari gue? Tanya Sinta. Enggak kok, emang apa yang gue bisa sembunyiin dari lo, jawab Anggun. Terus kenapa Iyo kelihatan sedih gitu? Sorry, gue belum bisa cerita sama Iyo, soal Om itu menghina gue Sin. Sedih karena mau ninggalin kampus kita aja, ucap Anggun bohong. Ya elah gue kirain karena apa, nggak boleh sedih besok hari yang bersejarah buat kita jadi nggak boleh sedih. Ucap Anggun sambil tersenyum, nah gitu dong, sekarang kita ke mall yuk, kuilah, ucap Anggun. Anggun dan Sinta pun pergi ke mall pakai mobil Anggun. Tak butuh lama kini kedua cewek cantik itu sudah sampai di mall. Kita mau kemana dulu nih Sin? Makan dulu yuk, udah lapar nih perut gue, lagian tadi gue belum sempat sarapan, ya udah, yuk ucap Anggun sampai di restoran yang bernuansa Itali, mereka duduk di kursi agak pojokan. Mereka berdua melihat buku menunya. Lo mau pesan apa Anggun? Gue steak, terus minumannya lemon tea aja, ucap Anggun. Kalau gitu samain aja sama pesanan teman saya ya mbak, makasih, ucap Sinta. Siap, ditunggu ya mbak, ucap pelayan sambil berlalu dari meja Anggun dan Sinta. Di seberang meja tempat Anggun dan Sinta duduk ada sepasang mata yang memperhatikan Anggun. Ya sepasang bola mata itu milik Reno, cowok yang bertemu dengan Anggun di minimarket tempo hari. Reno pun menghampiri meja Anggun. Hai Gun, sapa Reno. Anggun yang merasa namanya dipanggil pun menoleh. Maaf kamu kenal aku, ucap Anggun. Ya Anggun lupa sama Reno, maklum ketemunya dadakan dan cuma sebentar, tapi tidak dengan Reno. Kamu udah lupa sama aku? Tanya Reno. Maaf, apa sebelumnya kita pernah ketemu? Tanya balik Anggun. Iya kita pernah ketemu di minimarket, waktu itu aku lagi cari keponakan aku dan kamu sama pacar kamu, ucap Reno. Pacar? Ucap Anggun dan Sinta barengan. Iya cowok yang kulit putih, tampan dan tinggi. Anggun yang mencoba mengingat kejadian di minimarket pun tersadar. Oh jadi kamu cowok yang kehilangan anak kecil itu ya? Akhirnya kamu ingat juga, ucap Reno. Maaf ya, bukan maksud aku sengaja buat lupain. Iya nggak apa,
Apa kok, Sinta yang dari tadi cuma mendengar pembicaraan Anggun dan Reno pun berdeham. Anggun pun tersadar bahwa bukan hanya dia dan Reno di sana. Maaf Sin, ucap Anggun sambil memegang kedua kupingnya. Baru sadar kalau punya teman. Bukan begitu, ucap Anggun. Ren, kenalin, ini Sinta, sahabat terbaik aku. Hai, aku Reno, sambil mengulurkan tangannya. Sinta, sahabat Anggun, ucap Sinta sambil menjabat tangan Reno. Oh, yang Gun, apa pacarnya nggak ikut juga? Tanya Reno. Belum sempat Anggun menjawab, pelayan datang membawa pesanan mereka tadi. Setelah semua pesanan ditaruh sama pelayan, mereka pun langsung undur diri. Cowok yang kemarin itu bukan pacar aku Ren, ucap Anggun. Mendengar ucapan Anggun tadi, entah mengapa hati Reno sangat senang. Gun, boleh minta nomor ponsel kamu nggak? Boleh, sini HP kamu. Dengan senang hati Reno ngasihin HP-nya ke Anggun. Kemudian Anggun pun mencatat nomornya di HP Reno. Nih udah, ucap Anggun. Makasih ya, aku izin pamit dulu soalnya masih ada kerjaan, ucap Reno pada Anggun dan Sinta. Oke, ucap Anggun dan Sinta. Setelah kepergian Reno, Sinta dan Anggun langsung menyantap steak yang mereka pesan tadi. Gun, kayaknya cowok tadi suka sama lo deh. Ngacok kamu Sin? Orang aku baru 2 kali ketemu sama dia, masa dia udah suka aja? Beneran Gun, gue ngeliat cara dia perhatiin lo. Udah ngomong ngacoknya, lanjut makan entar keburu dingin, lagian aku belum ada minat buat pacaran Sin. Di tempat lain, Papa Anggun yang sudah selesai meeting dengan Fandi pun keluar dari restoran. Terima kasih atas kerjasamanya Pak Wiguna, ucap Fandi. Sama-sama Pak Fandi. Mereka pun saling berjabat tangan. Saya undur diri dulu Pak Wiguna, ucap Fandi. Oh baik, silakan Pak Fandi. Belum lama Fandi berlalu dari restoran tempatnya meeting tadi. Fandi melihat Anggun dan Fandi berniat menghampirinya. Sebelum Fandi datang menghampiri Anggun, terdengar suara Papa Anggun memanggil nama Anggun. Anggun sayang, panggil Papa Anggun. Dek. Fandi yang mendengar panggilan dari Papa Anggun pun sakit serta kecewa. Ternyata penilaian gue ke lu itu nggak salah. Lu cewek nggak bener. Lu sama kayak Jay, Lang di luaran sana. Gue benci sama lu Gun. Fan, lo kenapa? Tanya Aldi. Nggak apa kok, yuk lanjut jalan lagi. Sementara Anggun yang mendengar suara papanya pun menoleh. Loh, Papa kok bisa ada di sini? Tanya Anggun. Papa nggak disuruh duduk dulu nih sayang, kata Papa Anggun. Maaf Pak, silakan duduk papaku tersayang. Papa Anggun pun tersenyum melihat tingkah manja anaknya. Halo Om, sapa Sinta. Ada anak Sinta juga, ucap Papa Anggun. Iya Pak, Anggun kesini bareng Sinta. Apa kabar Om? Alhamdulillah sehat nak. Gimana kabar orang tua kamu Sin? Kabar mereka baik Om, Anggun hanya jadi pendengar mereka. Oh iya Om, apa di acara wisuda Anggun nanti Om akan memperkenalkan siapa Anggun? Tentu Sin, Om sudah lama menunggu untuk memperkenalkan siapa putri Om, hari wisuda Anggun. Oke lanjut, dan singkat cerita. Akhirnya hari yang ditunggu pun telah tiba. Di mana hari ini adalah hari yang bersejarah buat Anggun. Semua keluarga Wiguna sudah datang untuk menyaksikan hari yang bersejarah buat anak mereka. Kini tiba saat MC mengumumkan siapa lulusan terbaik. Ini saat yang mendebarkan buat kita semua, di mana ada satu murid yang mendapatkan nilai yang sangat sempurna, dengan gelar cum laude, ya dia adalah Anggun Ariana W dengan IPK 4,0. Anggun yang mendengar namanya dipanggil pun naik ke atas panggung. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah dengan seizin Allah SWT, Anggun bisa dapat nilai ini. Terima kasih juga untuk Mama dan Papa yang selama ini selalu mendukung Anggun, dalam suka maupun duka. Terima kasih juga buat para dosen pembimbing dan teman
teman seperjuangan dengan Anggun. Terima kasih banyak buat kalian semua, nilai dan penghargaan ini saya persembahkan buat kedua orang tua Anggun. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah pintar banget ya dia, kira dia anak siapa ya, pasti orang tuanya sangat bangga. Dia cuma anak orang miskin yang dapat beasiswa dari kampus ini, ucap Mama Sisil. Walaupun demikian dia tetap mendapatkan nilai terbaik kan, ucap Mama Anggun yang tak sengaja mendengar ucap Mama Sisil. Iya benar itu, ucap salah satu orang tua murid. Kita tidak boleh memandang orang dengan statusnya. Lagian orang kaya pun belum tentu anaknya mendapatkan nilai terbaik, ucap Mama Anggun kepada Mama Sisil. Betul itu Jeng, anak saya aja belum tentu sehebat anak yang tadi, bener itu kata ibu yang lain. Sekarang kita masuk dalam acara yang paling kita tunggu ucap MC. Ya puncak acara ini adalah memperkenalkan anak dari donatur terbesar kampus ini, yaitu Bapak Arga Wiguna. Chapter 14. Sekarang kita masuk dalam acara puncak. Acara ini adalah memperkenalkan putri dari donatur terbesar kampus ini. Dia adalah Bapak Arga Wiguna. Kepada Bapak kami persilakan naik ke panggung, ucap MC. Dengan penuh wibawanya Arga Wiguna naik ke atas panggung. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah berkat izin dari Allah saya bisa berada di depan Anda semua. Hari ini saya ingin memperkenalkan putri tunggal saya. Mungkin di antara anakku sekalian ada yang mengenal putri saya baik itu langsung bertatap muka ataupun tidak. Wah siapa ya kira, bisik mahasiswa yang berada di ruangan itu. Sebenarnya anak saya tidak ingin identitasnya diap, tapi saya dan istri saya memberikan pengertian. Akhirnya anak saya mau, baik saya nggak mau memperlama kodimah saya, mungkin kalian semua juga sudah mendengarnya tadi, mahasiswa yang dapat predikat cum laude. Ya dia adalah Anggun Aryana Wiguna putri tunggal saya. Semua orang yang berada di ruangan itu pun kaget terkecuali keluarga Sinta. Mama Anggun yang melihat ekspresi Mama Sisil pun menahan tawanya. Anggun dengan senyumnya berjalan dengan anggunnya ke atas panggung. Semua mahasiswa di ruangan itu, nggak menyangka, bahwa Anggun adalah putri orang yang berkuasa di Asia. Anak miskin itu ngapain ada di dekat orang nomor 1 di Asia, ucap Sisil yang baru datang. Iya kenapa Upik Abu itu ada di sana? Ucap kedua teman Sisil. Kalian tidak tahu dia princess yang sesungguhnya, ucap mahasiswi yang duduk di sebelah Sisil. Hahaha, tawa Sisil, berhasil membuat semua orang melihat ke arahnya. Princess dari mana? Kalian lihat nggak dia itu cuma Upik Abu, ucap Sisil sambil menunjuk ke arah Anggun. Papa Anggun yang mendengar perkataan Sisil terhadap anaknya pun marah, tapi dia mencoba mengontrolnya, maksud Anda apa Nona? Tanya Papa Anggun. Emang Om gak dengar? Dia itu sambil menunjuk lagi ke arah Anggun, dia itu Upik Abu yang menghayal menjadi putri, bahkan dia rela tidur sama pria hidung belang, dia itu nggak ubah seperti J. Lang, ucap Sisil dengan sombongnya. Papa Anggun yang mendengar ucap Sisil barusan merasa tidak terima anaknya direndahkan. Jaga ucapan Anda Nona Sisil Revanov. Bentak Papa Anggun. Loh kenapa Om membentak saya? Apa Om suka sama Upik Abu ini? Cukup. Terdengar lagi suara keras Wiguna. Orang yang berada di ruangan itu pun menyayangkan tingkah Doh Sisil. Kau tahu siapa orang yang kau sebut Upik Abu adalah kebanggaan keluargaku, berani sekali kau merendahkannya. Bahkan kau, dengan keluargamu tidak sebanding dengan putriku, maupun keluargaku. Robert, panggil Pak Wiguna. Ya Tuan, jawab Pak Robert. Kau batalkan semua kontrak dengan perusahaan Revanov. Baik Tuan, ucap Robert. Dek. Sisil yang mendengarkan itu pun tertunduk lesu, kesombongan yang diperlihatkan tadi sudah tak nampak lagi. Semua orang di sana kasihan melihat Sisil dan nasib perusahaan keluarganya.
Mama Sisil pun juga tidak dapat berbuat apa, karena putrinya telah berani merendahkan putri dari orang nomor 1 di Asia itu. Dirt. Halo Pa, ucap Mama Sisil. Apa yang dilakukan sama anak B, Do itu, sampai membuat Tuan Wiguna murka, hah. Awas saja anak itu nanti, kau tunggu aku di sana. Belum sempat Mama Sisil menjawab, telepon sudah dimatikan oleh suaminya. Pak, apa itu nggak berlebihan? Anggun tahu apa yang Sisil katakan salah, tapi itu kan nggak ada hubungannya perusahaan Sisil Pak. Itu pantas buat anak angkuh seperti dia. Tapi Pak, kasihan karyawan di sana. Kamu nggak usah memikirkan masalah itu ya sayang. Biar Papa aja yang urus, tidak lama Papa Sisil datang. Selamat siang Pak Wiguna, sapa Pak Revanov. Sebenarnya apa yang terjadi Pak, sehingga Bapak membatalkan semua kontrak kerja sama kita? Tanya Papa Sisil. Kau tanya sama putri kesayangan kau itu, ucap Pak Wiguna. Pak Revanov yang melihat putrinya tertunduk itu pun memanggilnya. Sisil, panggil Pak Revanov. Pura lembut, coba katakan pada Papa apa yang terjadi. Tanya Pak Revanov pada putrinya. Sisil yang mendengar pertanyaan dari papanya pun cuma bisa diam. Kenapa kamu cuma diam? Jawab. Ucap Pak Revanov masih menahan emosinya. Putrimu nggak akan bisa menjawab, kau lihat CCTV itu. Pak Revanov yang melihat rekaman CCTV itu pun nggak bisa menahan emosinya lagi. Plak. Sebuah tamparan mendarat di pipi Sisil. Semua orang kaget, termaksud Anggun, ketika Pak Revanov akan menamparkan anaknya lagi. Dengan sigap Anggun menahan tangan Pak Revanov. Lepasin tangan Om nak Anggun, ucap Papa Sisil. Tidak, sebelum Om janji nggak bakal nampar Sisil lagi. Revanov membuang nafasnya dengan kasar. Baiklah Om nggak akan melakukannya lagi. Anggun pun melepaskan tangan Pak Revanov. Maafkan anak Om Yanggun. Om tahu apa yang dilakukannya telah menyakiti nak Anggun. Om tidak perlu meminta maaf, lagian tanpa Om meminta maaf pun Anggun udah maafin Sisil kok. Sisil yang mendengar ucapan Anggun pun menyesal dan bersimpuh di kaki Anggun. Apa yang lo lakuin Sil, cepat bangun, ucap Anggun. Gue nggak mau sebelum lo mau maafin gue Anggun, ucap Sisil sambil menangis. Bangunlah. Kamu tidak harus bersimpuh seperti itu. Setelah Sisil bangun, Anggun memeluk Sisil. Gue udah maafin lo kok, maafin gue dan papa gue juga ya, ucap Anggun tulus. Semua orang yang melihat kebaikan Anggun pun terharu. Papa mau kan ngembaliin perusahaan Sisil seperti semula. Kalau Princess Papa udah bicara Papa bisa apa, ucap Pak Wiguna. Makasih Pak, ucap Anggun sambil memeluk papanya. Terima kasih nak, ucap Pak Revanov sambil memeluk Anggun. Sama-sama Om, akhirnya semua masalah pun selesai. Semua orang pun satu persatu meninggalkan aula kampus. Lo emang temen gue yang best, ucap Sinta. Lo berlebihan mujinya, gue cuma manusia biasa Sin. Iya deh Tuan Putri, abis ini kita ke Chef yuk. Sambil ngerayain hari bersejarah kita gimana? Sinta. Oke deh, tapi kita ajak Sisil ya, jawab Anggun. Apa dia nggak akan buat masalah lagi? Nggak kok, gue jamin deh. Ya udah. Om, boleh ngajak Sisil main nggak? Tanya Anggun dan Sinta. Tentu nak Anggun dan nak Sinta, jawab Pak Revanov. Gimana SII? Lo mau nggak ikut sama kita? Gue, ucap Sisil canggung. Udah lu ikut kita aja, ucap Sinta. Ma, Pa, Om, Tante, kita pamit dulu ya, ucap Anggun. Hati sayang, pulangnya jangan kemalaman, ucap Papa Anggun. Oke Papa, ucap mereka bertiga sambil menyalami orang tua mereka. Assalamualaikum, ucap mereka bersama. Waalaikumsalam, ucap para orang tua tiba di parkiran kampus. Kita berangkat pakai mobil gue aja ya, ucap Sinta.
Oke, jawab Anggun dan Sisil sebelum mereka masuk ke dalam mobil. Anggun. Chapter 15. Sebelum masuk mobil, terdengar suara seseorang. Anggun. Anggun yang merasa namanya dipanggil pun, menoleh ke belakang. Reno, ucap Anggun. Sorry ya gue telat, tadi ada sedikit kerjaan. Happy graduation Gun, ucap Reno sambil menyerahkan sebuket bunga mawar merah. Makasih ya Ren udah nyempatin datang. Ya semenjak tukaran nomor kemarin Anggun dan Reno sering berkomunikasi baik itu lewat chat ataupun telepon, tapi Anggun cuma menganggap Reno sebagai teman nggak lebih, tapi tidak buat Reno, dan hari ini Reno akan mengungkapkan perasaannya kepada Anggun. Kalian mau pergi kemana nih? Tanya Reno. Kita mau pergi ke Chef, kamu mau ikut nggak? Tanya Anggun. Boleh deh, jawab Reno. Mereka berempat pun meluncur ke chef favorit Anggun dan Sinta. Van, kita mau makan siang di mana? Tanya Aldi, kafe dekat kantor aja Al. Mobil Aldi pun melaju membawa mereka ke tempat tujuan. Akhirnya mobil Sinta dan Reno sampai di parkiran kafe, mereka pun berempat pun masuk ke dalam kafe. Kita duduk di sana aja yuk, ajak Anggun. Ya Anggun memilih tempat di pojok yang mengarah langsung ke taman. Pelayan pun datang memberikan buku menu, sambil melihat menu yang tertera di buku menu. Kalian pesan apa? Tanya Sinta. Gue pesan chicken fingers, terus minumnya King Mango Thai, ucap Anggun. Kalau gue crispy chicken, minumnya jus jeruk, ucap Sisil. Kalau Loren? Tanya Sinta. Gue samain sama kalian aja, jawab Reno. Pelayan pun mencatat pesanan mereka. 3 crispy chicken, 1 chicken fingers, dan minumnya 3 King Mango Thai, dan 1 jus jeruk, ucap Sinta. Tunggu sebentar ya Mbak, ucap pelayan sambil berlalu meninggalkan meja Anggun. Fandi dan Aldi pun sampai di cafe dekat kantornya. Kita duduk di sebelah sana aja, ucap Aldi. Aldi memilih meja di belakang meja Anggun dan teman-temannya. Pelayan pun menghampiri dan memberikan buku menu. Setelah memesan dan pelayan pun mencatat menu yang dipesan Fandi dan Aldi, ya pesanan mereka sama dengan menu yang dipesan Anggun. Anggun bercerita sambil tertawa bersama teman-temannya. Gun, apa kalian udah masukin surat lamaran? Tanya Sisil. Udah dong, jawab Anggun dan Sinta bersamaan. Fandi yang mendengar nama Anggun pun kaget. Apa nama itu sama dengan cewek yang waktu itu dia hina? Fandi pun melirik. Dek, Anggun. Fandi ingin menghampiri Anggun, tapi dia teringat kejadian waktu di mall kemarin, dan dia pun mengurungkan niatnya, ia rasa egonya mengalahkan hatinya. Gue ke toilet bentar ya, ucap Anggun. Fandi yang melihat Anggun ke toilet pun mengikuti Anggun ke toilet. Anggun yang sudah masuk ke dalam toilet, Fandi menunggu Anggun di depan pintu toilet. Tak begitu lama, Anggun keluar dalam toilet. Betapa kagetnya Anggun melihat seseorang yang sudah berada di depannya. Fandi yang melihat ekspresi terkejut Anggun pun tersenyum. Ngapain Om di sini? Tanya Anggun. Lobot, atau apa sih? Emang kalau orang ke toilet itu mau apa? Tanya balik Fandi. Aku tahu, tapi kan ini toilet cewek, ucap Anggun. Terus kalau ini toilet cewek kenapa? Ada yang salah? Tanya Fandi. Ya salah, secara Om itu kan cowok, ngapain masuk toilet cewek? Suka gue dong. Atau jangan Om mau ngintip. Iya gue mau ngintip loh. Dasar mosum, ucap Anggun sambil meninggalkan Fandi. Tapi dengan sigap Fandi menarik tangan Anggun, hingga Anggun membentur dada bidang Fandi. Om ngapain sih, lepasin tangan aku sakit tahu. Fandi pun memutar badan Anggun sehingga sekarang mereka saling berhadapan. Dek, jantung Fandi dan Anggun sama berdetak dengan cepat. Fandi yang melihat Anggun dari dekat pun merasa takjub dengan kecantikan Anggun. Begitu juga dengan Anggun,
dia melihat wajah mulus Fandi tanpa cacat sedikitpun. Tanpa sadar Fandi membelai pipi mulus Anggun yang lembut seperti bayi, dan beralih ke bisbir Anggun yang berwarna merah ceri. Fandi ingin mencicipinya bisbir Anggun nan merah itu. Dengan perlahan Fandi menempelkan bisbirnya ke bisbir Anggun. Anggun yang kaget karena Fandi menciumnya berusaha untuk melepaskan diri. Setelah berhasil melepaskan dirinya dari Fandi, plak, sebuah tamparan mendarat di pipi Fandi. Fandi yang tersadar karena tamparan Anggun pun emosi. "Kenapa iyo tampar gue?" ucap Fandi dengan sedikit emosi. "Kenapa lo bilang? Lu itu udah ngambil first kiss gue," ucap Anggun sambil meninggalkan Fandi. Fandi yang mendengar itu pun tersenyum bahagia, karena dialah orang yang pertama kali mencicipi bisbir Anggun, tapi seketika itu juga senyum itu lenyap, karena Fandi mengingat kejadian di mall tempo hari. "Nggak mungkin gue yang pertama. Dasar om brengsek, beraninya dia mencuri first kiss gue," umpat Anggun. "Lama banget sih lo ke toiletnya?" tanya Sinta. "Perut gue tadi sakit Sin," jawab Anggun. "Bohong, udah keburu berjamur nih makanan," ucap Sinta. "Maaf," ucap Anggun. "Ya udah makan yuk, gue udah lapar nih," ucap Sisil. Mereka pun menyantap pesanan yang mereka pesan tadi. Fandi pun datang dari arah toilet. "Lama banget sih bro?" tanya Aldi. "Perut gue mules tadi." Itu bukannya cewek yang nabrak mobil lo?" Fandi yang pura-pura nggak tahu pun melirik ke arah meja Anggun. "Makin cantik aja tuh cewek," ucap Aldi. Fandi langsung menatap tajam pada Aldi. Aldi yang melihat tatapan Fandi hanya terkekeh. "Cepat habisin makanan lo," ucap Fandi. Chapter 16. "Abis ini kita ke mall yuk," ajak Sisil. "Boleh, sambil beli baju buat interview besok," ucap Sinta. "Gimana Gun?" tanya Sinta. "Gue ngikut aja deh." "Oh iya Ren, kami abis ini mau ke mall, kamu mau ikut nggak?" tanya Anggun. "Lain kali aja deh, lagian gue harus balik ke kantor." "Ya udah kalau gitu, berarti kita jalannya bertiga aja ya guys," ucap Anggun. "Kalau gitu aku balik ke kantor dulu ya," ucap Reno. "Oke, hati-hati di jalan," ucap Anggun, Sinta dan Sisil. "Makasih, kalian juga ya," ucap Reno. "Mungkin belum saatnya gue nyatakan perasaan gue sama Longgun," gumam Reno. "Van, lo kenapa sih? Maksud lo?" "Iya, abis dari toilet tadi lo cuma diem aja. Apa perut lo masih sakit?" tanya Aldi. "Enggak, gue cuma kepikiran sama Anggun." Aldi yang mengingat siapa itu Anggun. "Oh, cewek yang nabrak mobil lo?" "Iya, emang siapa lagi?" "Emang kenapa dengan tuh cewek?" kata Aldi. "Lo ingat nggak waktu kita meeting yang kedua kali sama Pak Wiguna?" tanya Fandi. "Iya gue ingat, emang kenapa?" "Abis selesai meeting sama dia, gue lihat dan dengar Pak Wiguna manggil sayang ke Anggun." "Serius lo? Jadi maksud lo tuh cewek mainnya sama om-om gitu?" "Mungkin. Tapi anehnya waktu gue cium dia di toilet, dia bilang gue ngambil first kiss-nya dia." "Apa Al? Iyo cium tuh cewek?" "Iya. Emang kenapa?" "Wah gile lo, main sosor anak orang aja. Gue juga nggak tahu, pas lihat bisbir dia itu, rasanya gue pengen cisipin gitu." "Terus gimana reaksi dia?" "Ya dia nampar gue. Hahaha wow. Syukurin lo, biar nyahok. Kok lo malah nyumpahin gue," ucap Fandi. "Makanya jangan main sosor sembarangan. Emang apa salahnya, dia kan suka jalan sama om-om, juga demi dapat uang. Maksud lo dia cewek jal, gitu?" "Iya, terus apa lagi? Emang lo lihat dia pernah ngelayanin om?" "Ya belum sih, tapi kan Pak Wiguna bilang sayang ke dia." "Lo nggak bisa nilai orang dengan cuma dengar orang itu bilang sayang, mana tahu itu anaknya Pak Wiguna."
Masa bodoh lah, gue nggak peduli. Sesampainya Anggun, Sinta, dan Sisil di mall, seperti biasa-biasanya Anggun selalu menjadi pusat perhatian. Kenapa sih mereka liatin gue gitu banget, ucap Anggun. Ya karena lo cantik, ucap Sinta dan Sisil barengan. Cek, lebay banget sih kalian. Gun, gue beruntung banget bisa kenal dan bisa jadi teman lo, padahal gue udah menghina lo, tapi lo masih aja maafin gue, ucap Sisil dengan penuh penyesalan. Udah lupain, kamu udah niat buat berubah aja, gue udah seneng banget, gue harap lo bener-bener berubah. Pasti Gun, ucap Sisil. Udah sedihnya, sekarang kita bertiga sahabatan, ucap Sinta sambil memeluk kedua sahabatnya. Yuk kita lanjut belanja lagi. Dengan semangatnya mereka berbelanja keperluan buat interview besok. Pagi hari. Mah, Pah, Anggun berangkat dulu ya. Doain semoga Anggun lolos interviewnya, ucap Anggun sambil mencium tangan kedua orang tuanya. Pasti sayang, Mama dan Papa akan selalu doain kamu. Fighting, ucap Mama, Papa Anggun. Makasih Mah, Pah, Anggun pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan, jawab Mama, Papa Anggun. Ternyata anak kita sudah besar, Pah. Iya Mah, rasanya baru kemarin Papa menggendong dia, sekarang putri kecil kita udah mau kerja, dan kita pun sudah tambah tua Mah. Kalau tua mungkin itu cuma Papa, Mama sih enggak, ucap Mama Anggun sambil meninggalkan suaminya. Cek. Dasar perempuan kalau udah tua selalu saja pengen terlihat muda, tapi iya juga sih, istriku masih kelihatan muda walau umurnya udah kepala 4, ucap Papa Anggun sambil terkekeh. Di perusahaan Dwi Pangga sudah terlihat para karyawan yang sudah memulai aktivitas mereka. Kalian berdua udah siap? Tanya Sisil. Ya, Sisil melamar ke perusahaan yang sama dengan Anggun dan Sinta. Insya Allah siap, jawab Anggun dan Sinta bersamaan. Mereka pun berjalan menuju meja resepsionis. Selamat siang Mbak, ucap mereka bertiga. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Ucap Mbak resepsionisnya. Ruang interview di mana ya Mbak? Tanya Anggun. Oh, kalian yang dapat panggilan untuk interview kemarin? Iya Mbak, jawab mereka bertiga. Silahkan naik ke lantai 5, ruang interview ada di sana. Makasih Mbak, ucap mereka bertiga. Mereka menaiki lift menuju lantai 5, ting pintu lift terbuka, mereka pun langsung menuju ruang interview. Waktu pun berlalu dengan begitu cepat, dan mereka pun sudah melakukan interview, dengan hasil yang memuaskan, mereka bertiga diterima bekerja, di bagian yang sama yaitu di bagian desain. Akhirnya besok kita udah mulai kerja, ucap Sisil, kita berangkatnya bareng aja, ucap Anggun, ayok jawab Sinta dan Sisil. Gimana kalau kita tinggal di apartemen aja, tawar Sisil. Boleh juga tuh ide lo, ucap Sinta. Gimana dengan Longgun? Tanya Sisil. Gue minta izin sama nyokap gue dulu deh, jawab Anggun. Oke. Kita tunggu kabar dari Anggun aja dulu, ucap Sinta. Boleh deh. Malam hari pun tiba, Anggun sedang makan malam sama kedua orang tuanya. Gimana hasil interviewnya sayang? Tanya Papa Anggun. Alhamdulillah kita bertiga diterima Pah. Wah selamat ya sayang, ucap Mama dan Papa Anggun. Makasih Mah. Tapi kok anak Papa kayak nggak senang gitu? Padahal udah diterima kerja seharusnya kan senang. Anggun senang kok Pah, cuman Sinta sama Sisil ngajak Anggun buat tinggal di apartemen dekat kantor. Hening. Anggun gak apa kok Pah kalau Papa emang gak ngizinin Anggun tinggal di apartemen, ucap Anggun. Wiguna membuang kasar nafasnya, apa Anggun akan baik aja di sana? Tanya Papa Anggun. Insya Allah Pah. Lagian Anggun tinggalnya bertiga nggak sendiri. Baiklah kalau itu yang membuat Princess Papa bahagia. Terima kasih Pah, Anggun sayang sama Papa, ucap Anggun sambil memeluk papanya.
Jadi cuma papa aja yang disayang? Mama enggak, ucap Mama Anggun dengan pura-pura sedih. Enggak dong, Anggun juga sayang Mama, karena Mama dan Papa adalah orang yang sangat berarti dalam hidup Anggun.